panas, pressure, dimarah-marahin, dan harus mikir. What you get? What you get ketika the major things that different before Steven ikut pelatihan 7 minggu and after 7 weeks of hell. Dan setelah itu kita pass out. Nah, ini momen yang ketika kenapa bisa ada studio renang. Oke. Jadi setelah itu kita disekolahin lagi sama Civil Defense. Itu first gen, permanent resident. Ya, jadi second gen itu wajib ikut ini. Ya, dan memang ceritanya itu ketika ikut wajib militer, kalau di SING itu kan ada beberapa. Jadi dari yang Air Force, Navy. Alright, welcome to Pikiran Si Boy in another episode. Hari ini kita kedatangan Ko Steven. Halo. Hai. Ko Steven adalah pemilik dari tempat les yang menurutku tuh agak unik, makanya aku undang ke sini. There's a niche thing or there's something that Ko Steven tuh kayaknya wajib banget cerita kenapa gitu. Namanya Studio Renang, bener ya Ko ya? Studiorenang.com. Studiorenang.com. Oke. Berarti kalau ditanya awalan, Ko Steven tuh apa sih sebelumnya? Kok bisa bangun studio renang? Wah, kalau ditarik mundur, saya ikut wajib militer di Singapura, Boy. Oke, wajib militer Singapura. Iya, jadi. So you should to Comcat here then. Kan ada Comcat kan di Indonesia-nya kan wajib militer. Aku malah nggak aware itu. Cuman ya kalau di aku case-nya aku papaku itu first gen, permanent resident. Ya, jadi second gen itu wajib ikut ini. Ya, dan memang ceritanya itu ketika ikut wajib militer, kalau di SING itu kan ada beberapa. Jadi dari yang Air Force, Navy, terus Army-nya. So terus, you are a Navy, terus right? ada SPF, Police Force, ada Police Force. Terus ada satu lagi itu Civil Defense. Alright. Jadi dari semua ini biasanya masuknya situ tergantung latar belakang, edukasi, dan kemampuan. Tahu track record? Ya, kalau belum dites berarti? Ada tes. Ada tes dulu. Lewat serangkaian tes. Oke. Jadi kalau untuk yang Civil Defense, kebetulan saya di sana. Oh, Civil Defense. Civil Defense. Kalau Civil Defense itu di Indo kayak ada gabungan kayak tim SAR, paramedis, Marine firefighter. Oke. Nah, saya itu di situ tuh. Dipilih atau memilih? Dipilih. Seleksi. Ya, usually. Ini fun fact aja sih. Usually yang masuk ke Civil Defense, disclaimer dulu ya, ini kan berdasarkan persepsi saya. Yang masuk di situ untuk anak-anak yang kalau di SING pendidikannya rendah, atau orang asing kayak saya, ataupun pernah masuk boys home, pernah masuk penjara, tapi yang di bawah 20 tahun. Nah, normally itu pada saat itu dan sepengetahuannya Ko Steven lah ya. Iya. Tapi kebetulan saya orang asing kan, orang Indo. Jadi ada beberapa anak Indonesia yang masuk di situ waktu itu. Iya. Jadi pas masuk ada namanya Basic Rescue Training. Itu 3 bulan pertama conditioning, latihan basic dasar. Setelah 3 bulan baru diseleksi lagi tuh vocational courses-nya. Jadi ada yang masuk, nanti ada yang masuk ke firefighter. Ada SAP-nya lagi. Jadi setelah 3 bulan baru masuk ke SAP. How old are you? Waktu itu 19 tahun. 18-19 tahun. 18-19 tahun. Setelah SMA berarti ya? Setelah SMA. So you have your own senior high school in Singapore? High school di Batam. Oh, high school di Batam. Iya, cuman nggak selesai. Jadi nggak selesai, tahun kedua aku keluar, terus disuruh pindah ke SING sama orang tua. I see. Iya. Terus lanjutin edukasi di situ. Oke, kita lanjut nih. Udah 3 bulan, habis itu masuk ke selection. Ya, vocational courses, terus kebetulan masuk di physical training instructor. Ya, physical training instructor, terus lewatin 7 minggu, kurang lebih. Tapi sebutannya 7 minggu di neraka. 7 weeks in hell. 7 weeks in hell. Really? Tapi segitunya? Kalau buat kehidupan saya dulu yang di Indonesia seperti santai, masuk sana hell sih. 7 minggu itu hell. Lebih hell dari yang 3 bulan pertama.
menarik. Ya, 3 bawa beban kemana-mana, terus pagi harus lari segala macam. The real of wajib militer ya. Iya, bukan bedanya, cuman mungkin di sana kekerasan fisik nggak ada. Sepengalaman saya di dalam nggak ada. Jadi dalam tanda kutip, walaupun motivasi apapun, tapi tidak ada kontak fisik Nggak ada. sama sekali. Iya, Untuk entah itu embrace ya, mungkin maksudnya baik ya, embrace the army Iya. or embrace the team, tapi itu nggak ada sama sekali. nggak ada, cuman ada tekanan mental. That's it. Verbal dan Verbal, situasional. verbal situasional. Iya. Mentalnya aja karena Iya. situasinya seperti itu. Jadi waktu terakhir, course kita terakhir itu kita dikasih bunker gear, boy. Bunker gear yang firefighter. Terus pakai oksigen, terus kita lewatin maze. Jadi Maze means you don't know the exits. we don't know the exit. This means maze, right? Ya, maze. Jadi Oke. dia kayak ada 3 level. Ya, jadi oksigen terbatas. Jadi kalau misalnya oksigen udah mau habis, itu bunyi biasanya. Alright. Bunyi tweet. Jadi ya udah cepet-cepetan, dan setiap section itu kita 4 orang dikirim ke maze. And we supposed to help each other to go through. But that's the fun part though. Yeah, for Yeah. now, but Yeah. for Hell. yeah, It was hell. yeah. Cuman ya udah lewatin itu, udah makin dewasa kesini Iya. dan kerasa benefitnya. The way we do things. Ya, cara-cara kita lewatin pressure. Panic managementnya, Ya, segala it macam. helps. It helps. It helps a lot. It really. helps a lot. Yeah. Even after that exercise, we went into sauna with the bunker gear lengkap. Kan panas banget ya bunker gear. Okay. We went into sauna, then tanya jawab, questions, settle puzzles. Wow. It was Just to make sure that you still on functioning. functioning. Just to make sure kita functioning Iya. bisa solve the problem. Oh my gosh. It was the best part sih itu. Sekarang. Iya sekarang. When you tell me you really enjoy your moment, but Yeah. when I imagine about your Mm, part of journey, yeah. I don't mind. I will there. I don't really mind it. Ya, itu bener-bener ngetrain your mental Itu stres sih. stress, Iya, physically, maksudnya mentally. ketika stres itu kita di-push untuk bisa menimbang sesuatu, berpikir, Exactly. cara, ya, everything. Capek, panas, pressure, dimarah-marahin, dan harus mikir. What you get ketika the major things that different before Steven ikut pelatihan 7 minggu and after 7 weeks of hell. A lot lah. A lot. It's 180 degrees. Berubah cara berpikir berubah. Totally. Iya, yang paling kerasa sih makin sabar. Calm. More calm. Chill. Easy Yeah, to more chill, more calm. When it comes to ada situasi ini ya, stressful ya. Panic attack or something Iya, ya. iya. After that. After that, dan setelah itu kita pass out. Nah, ini momen yang ketika kenapa bisa ada studio renang. Oke. Jadi setelah itu kita disekolahin lagi sama Civil Defense Wow. untuk ambil program lifeguarding, Oke. sama ada sports yang kita disuruh ambil lebih spesifik. Jadi kebetulan waktu itu program kita swimming, be a swim teacher. Be a swim teacher. Ya. Jadi kita disekolahin dari camp agar bisa ngajar renang untuk anak-anak camp. Ya, so it's a cycles. Memang Oke. ya they Loop-nya invest in us. seperti itu Ya, ya? loop-nya seperti itu. Nah, setelah itu yang bikin kaget itu when it comes to swim course to become a swim teacher. Materi yang pertama yang tersampaikan di kita kan pasti belajar teknik renang yang benar, bagaimana mengambang. Iya, mengambang. That kind of thing, right? Ya. Every single teacher that I ever learn itu ngambang. Iya. Ya. Dan itu semua kan technical. Ya. Tapi ketika waktu di situ yang diajarin beda, boy. Apa? Yang diajarin situ perkembangan tubuh seseorang. Perkembangan tubuh anak. Theoretical bang? Lebih ke apa ya? Fundamental. Human development. Instead of teknik renang yang benar seperti ini. Like how does 3 years old behave? Dan kenapa anak usia 3 tahun behave seperti ini? What's the reason behind it?
Dan as a teacher, There's a fundamental Yes. reason for Yeah. that. Yeah. Yeah. And you learn about it. itu hal yang menarik ya. Yang pertama catch my attention. Nah, itu lumayan Wow, sih. this Nggak pernah di benak kita ketika ada sebuah institusi resmi untuk Yeah. ngajarin renang tuh dari fundamental of Yep. ya human development body-nya sendiri. Umur 3 tahun tuh seperti apa? Ya, jadi Oke. jadi itu progresnya. Dari situ cukup menarik. Terus menjelang selesai kan 2 tahun ya Ya. di sana. Menjelang selesai, mulai cari pekerjaan, Oke. mulai cari kampus buat Oke. kuliah sambil kerja. Oke. Terus ya ketemu sama ada yang bos lama saya sekolah renang. Jadi ya ngajar, sambil ngajar pagi ngajar atau lifeguard, malamnya kuliah. So Oke. sampai selesai. In Singapore. In Singapore, ya, in Singapore. Oke. Jadi begitu selesai kuliah, resign dari swim coach. The swim coach. Terus kerja as a professional. Karena saya ngambil kemarin di marketing. Jadi saya kerja, di bisnis. Saya ambil coba jadi sales dan marketing. Alright. That was my first professional job. In Singapore or Indonesia? In Singapore. In Singapore. Ya, in Alright. Singapore. Nah, Cuman kok nggak cocok. not fit and not proper. Ya, 9 to 5. Alright. 9 to 5 nggak cocok. But to be honest nggak cocok di salary-nya sih. Ya, karena kalau misalnya diploma sekolah swasta di Singapura during my time ya. So our range kayak 1.500 sampai 1.800 dolar For a month. a month. But your lifestyle is more than that, right? Ya bisa survive lah. Cuman nggak banyak space. Ya. Sedangkan when I was teaching as a lifeguard, I was teaching as a swim teacher As a and coach, doing lifeguard, I'm getting like almost 4,000. Oh, really? Oh, really? Aku nggak tahu. Dengan waktu yang fleksibel. Iya. Ya. Oh, sefantastis itu ya? Iya. Lifeguard, swim coach. Maksudnya It's fantastic. they really appreciate the job ya? Iya. Makanya waktu itu aku ngerasa bahwa aku kan muda waktu itu. Sekarang masih muda sih. Iya, terlihat ya. Masih aman. Ini Waktu itu masih muda. Cuma ngerasa kayaknya kalau misalnya untuk long hours 9 to 5 untuk anak muda kayaknya sudah bakal apalagi sesuatu yang tidak kita enjoy bakal obsolete nih, bakal basi nih. Oke. Mungkin lebih ke arah you don't commit your own suffer di situ deh ya. Yeah. Tapi you commit your suffer ketika lu jadi life coach or As a swim coach. as a swim coach gitu loh. Walaupun Interaction with kids, Iya. that's what we enjoy a lot. Iya. Yeah. Walaupun tanda kutip it's still suffer, but you accept it, right? There's no suffer There's no suffer. when contacting in children. Really? Yeah, it was just fun. You go through the water for around 2 or 3 hours. Back then pernah sampai 7 jam. Long hours. Still in water. Back then, ya. Cuman sekarang kalau di studio renang, maksimum itu per sesi kita 4 jam. 4 hours. Ya, back then 7 jam masih possible buat kita survive. Wow. Dan itu di air dingin. 24, 23 ya? Or less than? Kalau air dingin sih biasanya 27 ke bawah sih. Iya, 27 ke bawah udah dingin. Ya, dan kita tahu kalau misalnya air dingin kan our body fight bakar kaloris untuk bikin lebih hangat ya. Tapi kan itu jadi jauh lebih capek, Pak. Exactly. Sama kayak di MDPL yang lebih tinggi. Iya, exactly. Yeah. But you enjoy it. Enjoy. Itu enjoy. Pure joy. Kalau interacting with children. Oke. Ya, jadi short cerita setelah itu tahun 2015 kayaknya lanjut S1 tapi nggak diselesain karena kebetulan my ex boss which is one of my best friends sekarang bilang yuk kita start di Batam. Kan dekat. Ya, terus kita start di Batam running 2 years time. Waktu itu ya we didn't make a lot of money. Akhirnya ya kita nggak make a lot of money. Terus setelah itu ya dia bilang yaudah deh ini kita pisah aja nggak apa-apa gitu loh. So waktu itu disuruh pilih masih mau stay di company yang di Singapura atau you just let go yang Batam. I see. And you choose Batam. Why? Nggak ada beban. karena hidupnya murah.
Enggak. Karena mana? kalau secara potensi Indo lebih besar. Ah, Menurutku market Indo besar. ya, Terus di sisi lain, kalau di Singapura itu kan namanya renang, yang dari cover, yang dari learn to swim sampai yang kompetitif kan sudah ada semua. Sedangkan kalau di Indo kita perhatikan kalau yang kompetitif itu bagus-bagus. Atlet yang Olimpik itu, iya. kalau kita lihat dari histori kan bagus-bagus. Bagus. Prestasi semua yang dari Indo. Iya. Maksudnya seserius itu. Seserius itu di Indo. Cuman kasus tenggelam juga Indonesia salah satu yang tertinggi. Either ways ini dua hal yang ya side by side sama-sama ya. renang, Tapi but then I got your point. ya. Dan saya lihat, dan aku lihat ada satu gap di sana. Dan studio renang mau isi gap itu. Alright. Buat kita introduce kali ya. Buat kalian yang nggak tahu studio renang, saya nggak dulu ya. 3 years ago when my first boy atau anak pertamaku umur setahun lah atau menuju 2 tahun, kita tuh berusaha cari tempat berenang, tanda kutip ya. Because anak kecil suka berenang. Tapi yang paling aneh dari studio renang, kolam renangnya indoor, Pak. Yep. Airnya hangat. Itu lumayan enjoy banget anak-anak tuh di sana. Nggak ada alasan untuk nggak mau dingin atau nggak mau bau kaporit itu lumayan stinky ya, maksudnya lumayan sensitif. Karena anakku juga agak sensitif kulitnya, kayak over protein terus pada merah-merah segala macam, dan kena kaporit lebih parah. And we found studio renang, kita belum ketemu ya? Belum sama sekali kita belum ketemu. Yeah. And I found studio renang, ya kita try di studio renang, wow. Konsepnya aku bilang, ini aku nggak ngerti. Orang macam apa bikin 2 ruko jadi 1, kolam renangnya cukup besar, hangat, coachnya standby, orang yang diajarin cuma 3, peralatannya lengkap, dan ini orangnya. Ternyata lifeguards in Singapore segala macam. Oke. Ada alasannya kenapa kita pilih ruko, Boy. Iya. Jadi kalau waktu di Singapura itu saya perhatikan, karena Singapura itu kan kecil banget negaranya. Banget. Jadi mereka punya keterbatasan lahan tanah. Jadi saya perhatikan swim school yang ternama di sana itu mereka manfaatkan segala space yang ada. Bahkan ada beberapa swim school yang kolamnya itu bentuk trapezius. Wow. Karena memang di hook itu cuma ada tanah segitu. Dan bahkan mereka bisa memanfaatkan basement parkiran mall yang sepi. Untuk dikontrak sama mereka. Untuk dikontrak jadiin swim school sama mereka. Susah itu ya. Terus juga hotel-hotel ballroom yang mungkin nggak terlalu laku ya mungkin ya. Dikontrak sama mereka dijadiin swim school. Jadi kalau dari saya lihatnya kan kalau di Indo kalau bisa di-relate apa nih? Yang mirip-mirip. Ya, ruko. Di Indo paling banyak ruko. Tapi kenapa behavior-nya agak potong sedikit? Kenapa behavior orang Singapura untuk les berenang tuh ada? Padahal kan negaranya kecil, pantai nggak terlalu banyak. Betul. It doesn't make sense for us ketika you dari Singapura tapi you bikin studio, kecuali you dari misalnya Hawaii lah, or the whole things about beach or something. Dari Singapura, kenapa awareness terhadap berenang tuh tinggi? Kalau diperhatikan memang Boy, negara-negara maju itu kasus tenggelamnya biasanya rendah. Oh, parameter itu ada. Ada, dan memang kenapa di Singapura bisa rendah? Karena program dari pemerintah. Mengharuskan. Jadi di sana itu mereka ada program water safety or something dari pemerintah. Iya. Saya lupa exact course-nya ya. Iya. Dan setiap anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun ada jenjang yang mereka harus pass itu, dan sifatnya wajib. Dikontrol sedemikian rupa untuk program dari pemerintah dan sekolah itu wajibin. Iya, untuk mempertahankan nyawa seseorang segitunya, semikro itu ya. Iya. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat di Indo, ya masih ada sih sedikit yang menganggap bahwa kasus kecelakaan tenggelam di air itu adalah sebuah kejadian musibah yang tidak terhindarkan. Or ironisnya itu. Lifeguard apa ya? Kesalahan lifeguards-nya lah. Iya, ironisnya itu masih dianggap sebagai musibah yang tidak bisa. Sebenarnya antisipasinya banyak. Antisipasinya ada.
Dan belajar renang itu salah satu caranya. Karena juga hashtag atau tagline studio renang Skill adalah for life. skill for life. Iya. Itu saya agak kaget loh. Kalau masuk skill for life, what Iya. does it mean skill for life? What kind of life that you have skill and connected with swim? Iya. Masuk, there's a campaign, segitu tingginya kasus kematian Iya. orang tenggelam. Iya. Kasus Menarik. kasus tenggelam lah, mau itu di kolam, Ha, ha, ha. di waduk, di sungai. As long itu kasus tenggelam bisa terjadi karena Di mana, Bu? mayoritas karena minimnya edukasi. Ah, Bahkan nggak cuman nggak bisa berenang, tapi kayak hal-hal simple water safety itu tidak berbicara hanya ketika jatuh ke kolam bisa berenang aja, boy. Tapi bagaimana Oke. kita sebagai orang tua bisa batasin, tahu tata caranya. Contoh kolam dipagar. Di rumah kalau misalnya ada ember pel nggak dipakai, nggak boleh tuh dibiarin. dibuang airnya. Karena ada kejadian Kelelep di ember. kelelep di ember pel. Really? Ya, kepalanya masuk, kakinya naik. Aduh. Yang begitu-begitu, dan memang banyak kejadian. Oke, ada etosnya ya? Kolam ikan di rumah, Maksimal berapa senti gitu ya? enggak, harusnya Harus dipagar. dipagar. Harusnya dipagar. Oh, Bahkan toilet harusnya ditutup. Closet, the toilet bowl, should be closed. ya kalau punya toddler atau punya baby di rumah. Oh It's my god. It's a prevention. Iya, itu aku dengar kalau misalnya kolam ya. Tapi Oh. ember sih Ember. the new things of awareness ya. Maksudnya Yeah. kolam sih nggak semua orang relate ya. Nggak semua Oh. orang punya kolam. But Yeah. di ember 20 liter pun itu ya semua orang punya ember. Yep. Even di rumah saya yang tanda kutip yang kita pakai shower masih ada ember di Yeah. rumah gitu loh. Wow, It's dangerous. that's that dangerous. And it happens. And it happens. Yeah. Berapa jauh rate-nya? Di Singapura berapa persen? Di Indonesia berapa persen? Ini aku nggak begitu ingat. Ingat ya? Ya, tapi yang aku ingat itu di Indo salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Oke. Ya, itu berdasarkan ada tuh WHO Conference 2016 di Afrika Selatan. About it. Ada newsnya dan Indo Oke, salah satu oke. yang tertinggi. Oke, berarti etos-etos tentang ngejaga lingkungan kita sampai bayi itu juga safe untuk keluarganya bisa diajarin atau kayak KB ya bentuknya bisa diedukasi ya ke Bisa masyarakat ya. di-educate, ya. Ah, Preventionnya ada dan belajar renang itu is just one dari many. Salah satu dari banyak. Ya. dari banyak metode yang Iya. seharusnya Betul. diaplikasiin. Iya. Hmm. Makanya kalau di studio renang itu fokus utama kita ketika murid masuk datang belajar renang, kita educate kayak nggak boleh lari-larian on the deck, that's first. Terus nggak boleh turun-turun sendiri. Iya. Dan setelah mereka cukup nyaman, then Baru. how to fall and float. Oke. Jatuh, ngambang, atau jatuh kembali ke Ya, pinggiran swim kolam. back, ya. Iya. I Ya. see. Jadi nggak yang muluk-muluk dulu. Iya. Technical, nggak. Ya. Menarik. Tapi kalau kalian tanya kenapa pikiran si Boy yang dibahas bisnisnya, karena menurut pikiran si Boy ini nggak logis. Mm-mm. Orang bikin sebuah tanda kutip a business things, maksudnya ini dibuat dengan serius, amat sangat serius. You have how many outlet or branch? Hampir 30 sekarang. Almost 30 branch, Yeah. but about swimming for toddler, maybe especially Babies, babies, toddlers, and it works. Yeah. And it really works. Even for me, yang kita sebelum nggak kenal Kok Steven, I really appreciate untuk motivasi yang dibangun ya. Maksudnya dasarnya memang ada. Oh, saya nggak kebayang ketika anak saya ngajarin anak saya untuk belajar renang, itu untuk save their life loh. Kita cuma pengen dia enjoy the moment. But, oh my God, maksudnya there's a golden things gitu loh. Wow. Terus challenge-nya apa? Di daerah sini atau di Indonesia ketika buka dengan hal yang menurut kita berenang itu kan dipandang sebelah mata ya. Oh iya. It's not a main things. It's not a main course. Even dulu banyak yang beranggapan bukan profesi bekerja sebagai seorang coach. Coach ya. Ya, jadi kalau di studio renang itu kita ada namanya core values. Ya. Namanya acids. Adalah kepanjangannya satu-satu. Ada. Cuman acids kan kita tahu sifatnya asam. Oke. Dan kenapa kita pilih sifatnya asam dan merusak? Karena kita mau ngerubah. Ya dulu pikirannya kalau misalnya ditanya sama ya any of the coach, kalau misalnya ditanya kerjanya apa, ngajar renang, kan dipandang sebelah mata kan. Ya. Ya studio renang masuk pengen ini loh, is a profession.
Kita kerja indoor, terus poolnya proper, pengajarannya proper. Time-nya juga proper, Iya. pembagian waktunya, Exactly. anak-anaknya. Yeah. In the professional way. Iya, in a professional way. Ya, Pertama makanya yang kali- assets itu ya udah kalau memang dulu kita dianggap, kalau dulu zaman papa, zaman kakek itu kan banyak yang lesernya yang bilang 10 kali pertemuan dijamin bisa, berenang. ya dijamin bisa berenang, gaya bahkan. Yang kayak begitu kan jadi kalau di orang itu jadi orang jadi mikir ini benar nggak sih? Apa yang terjadi ketika apa yang dijanjikan tidak tercapai? Sesuai. Marketing kids-nya jadi bikin bumerang ya untuk Exactly. si profesinya sendiri Iya, atau iya. Ini 1-2 generasi di atas saya. Mungkin sekarang udah nggak banyak lagi, Boy. Cuman kan I see. itu lengket di kita sehingga coach renang itu mungkin tidak dianggap. Ya udahlah, ngomongnya begitu doang. 10 even tahun doang. orang nggak ketemu studio renang itu masih lengket loh, Pak. It's still attached with them. Iya, It's still attached. Why should you you learn swimming for the toddler? Kenapa? Iya. Coba deh ke studio renang itu. Oh my gosh, it's great, bla bla Iya. bla bla bla. Ada value yang keluar sebagai sesuatu yang bukan metodenya untuk bisa belajar gaya kata. Mm-mm. Tapi untuk bisa ngambang itu hal yang Iya. susah. Crucial. Dan itu crucial. And for a babies, they have their own method untuk memutuskan gue ngambang. Yep. Itu lucu banget menurutku. Yep. Yes. Itu lewat proses stimulasi. Jadi apapun yang kita lihat, banyak pertanyaan kayak begini. Kalau baby itu secara natural udah bisa berenang kan? Maksudnya dicelupin aja udah bisa kan? Banyak yang beranggapan seperti itu. Karena untuk video-video yang beredar di sosial media, itu final result. Dan selalu saya bilang, itu final result. That's yang mau kita capai. Iya, prosesnya jarang di-post. How to-nya jarang di-post. Tone of cry ya. Iya. Cry, apa segala macam. Iya, Sebenarnya butuh proses dan lah. dan intinya. banyak methods untuk ke sana. Banyak banget methods. Ya kalau ini diceritain panjang methods untuk bisa mereka Iya, float iya, and iya, stuff. Tapi lewatin proses dan banyak proses stimulasi. Jadi kalau misalnya refleks alami baby, ya ada. Tapi mereka harus distimulasi untuk bisa mencapai ini. Maybe only a 10 or 15% untuk dia ngebantu pertumbuhannya gitu kan? Enggak. Jadi contoh, kalau baby dicelupin masuk ke dalam air, Pasti tahan napas kayaknya ya. tahan nafas, atau keminum air, atau kekhawatiran orang tua, apakah airnya akan masuk ke dalam paru-paru. Oke. The science behind that, ada glotis sama epiglottis nih. Ya. Auto. Itu ya common sense. Bukan nggak common sense, maksudnya udah banyak yang tahu. Banyak yang tahu. Tapi yang masalah breath holding reflex buat tahan nafas, itu kan memang sudah ada di baby. Coba aja tiup muka baby, mereka akan secara otomatis tahan. Tapi itu kan hanya sepersekian detik. Itulah yang kita stimulasikan sedemikian rupa, kita latih untuk bisa dapat waktu yang lebih lama. Dari sepersekian detik jadi 5 detik, 7 detik, 8 detik, 10 detik. Jadi ketika masuk dalam air, berani. Lebih lama. Lebih lama. Iya. Ini gara-gara studio renang, anak saya sombong sekali, Pak. Kalau dari kolam renang. Dia celap-celup sini, celap-celup sana. Terserah dia kadang-kadang. Zen hebat sekali, gini-gini. Iya. Berani sekali. Maksudnya dia tahu momentumnya. Dia tahu kapan dia harus ke pinggir. Itu udah common sense udah jalan. Yep. Oh, menarik. Ada ya kayak gitu. And you learn it ketika ada metode yang tadi body development yang dari umur 3 tahun. Ada efeknya, ada memang informasi yang berguna dari situ. Jadi kalau misalnya kursus-kursus untuk menjadi swim teacher yang dari luar, biasanya proses development anak-anak bayi dari usia 0 sampai usia dia puber itu sudah ada. Dan kalau di studio renang itu, program kita itu tahu kalau anak usia 1 tahun, kemampuan motoriknya itu seperti apa. Usia 3 tahun developmental dia sampai di mana, udah bisa apa, dan program renang disesuaikan dengan usianya. Karena seringkali itu scientific base kan? Scientific base. Sama kayak besar dan berat janin, kurang lebih kayak gitu ya? Ya bisa dibilang gitu. Jadi contoh kalau kita bilang anak-anak usia 1 tahun belum bisa komunikasi nih. Jadi program renangnya seperti apa kira-kira? Ya harus ditemenin sama orang tua murid. Harus ditemenin sama papa mamanya. Ya sespesifik itu ya? Iya. Jadi kalau misalnya kan banyak yang orang tua bilang, ya udah saya bayar aja, kamu aja deh yang ngajar gitu. Nggak bisa. Begitu usia 1 tahun, coach kita udah tahu nih, sudah bisa kenal suara, udah bisa kenal muka.
Oh iya benar. Kalau kita yang ngajar, Nangis. nangis. Iya. No point. So instead program usia 3 tahun ke bawah, coach kita di studio renang itu jadi fasilitator. Sehingga orang tuanya lah yang sebenarnya embrace coach dan ngajarin anaknya. Dan lewat proses itu bonding pasti ke develop juga. I see. Jadi ya usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun programnya masing-masing terpisah. Ya itu yang mungkin saya sebut sebagai personalized swim lessons. Iya. Karena sertifikatnya juga benar-benar personalized. Yep. Bisa apa dari achiever dasar yang menurut saya ini really maksudnya you appreciate this basic things, tapi menurut saya basicnya 3 meter dulu ya berenangnya. Habis dari sini bisa ini. Wow, menarik. Dalam sebuah bisnis kita ngelihatnya sih udah settle ya, Pak. Tapi sepusing apa, Pak? Ngurusin metodenya, nyari gurunya. Kita banyak rely on system, teaching system. That's why kita bisa duplicate cepat. Jadi kan kayak tahun lalu aja kita bisa buka hampir 15 cabang baru, kurang lebih, bahkan lebih. Lupa-lupa ingat. Jadi kalau di kita, itu yang saya selalu bilang, as long seseorang masuk di kriteria kita, although basic renangnya biasa-biasa aja, tapi dalam waktu 1 bulan kita bisa nge-train basic swimmers, let's say, untuk jadi a professional coach. Karena sekali lagi kita rely on the curriculum, kita rely on the system. Jadi sistem pengajaran kita itu, Boy, pertemuan pertama, what to say, what equipment to use, flow kelasnya seperti apa. Jadi like really detail. Even Boy, I think in 1 week time you can become a coach, a professional coach. Yeah. Jadi our training program itu menurutku top. As detailed as that. Yeah, that's why kita bisa duplicate. Iya. Karena cukup cepat. Memang secara stigmaku ya, nyari professional swim or orang yang bisa bertahan di air atau dia pernah mengajar itu, kayak 100 orang nggak ketemu 3 kayaknya, Pak. Iya. Tapi kalau misalnya benar secara sistem tanda kutip ada metodenya untuk menjadi as a coach, life coach atau swim coach hitungannya, ya mungkin sih memang diduplikasi. Karena dia juga tidak melatih untuk olimpiade kan. Yang dilatih kan untuk safety, untuk basic, terus etosnya, metodenya. Betul. So ke outlet manapun, misalnya Boy di outlet A. Terus nanti coba deh ke Meruya atau deh ke Bali deh. Pemilihan kata-kata, penggunaan peralatan, exactly the same. Dan data-data, misalnya Boy ke Bali, terus belajar renang di Bali, anaknya ya, kita bisa transfer datanya dari yang di Tangerang ini ke sana, dan coachnya bakal ngelanjutin progresnya di sana. Sesuai dengan perkembangannya anaknya Boy. I see. So it's like really systematic. Dan that's expertise kita di situ. Belajar dari mana aku? Kenapa mau buat sekompleks itu? It's complex, right? It's complex. The complexity is really, really complex. Yep. But why? Apa motivasi besarnya? Kalau motivasi besar ya, as our mission, kita mau bring down untuk angka drowning rate. That's first. Kedua, di bisnis, karena ini bisnis franchise. Kita harus bikin bisnis sedetail dan sesimpel mungkin untuk duplicate. Progres buat sistemnya kompleks, tapi ketika sudah jadi, just a flick, easy. That's why kalau misalnya sekarang mau pindah misalnya sampai ke Medan, just 1 menit datanya semua sudah diterima sama coach sudah bisa bikin lesson plan berdasarkan kemampuan anaknya Boy. How long you make it? Maksudnya di resource atau di outlet keberapa, ini berapa persen jadinya? Still masih progres sampai sekarang. Selalu ada tahap pengembangan. Selalu ada tahapan baru. Cuman sistem itu sudah ada dari tahun 2018. Sistem itu sudah ada dari 2018. Itu dari simple Excel spreadsheet. Tapi kan metode itu bukan about the kendaraan untuk ditulisnya kan. Tapi how you want to afford your own mind untuk detailed it gitu loh.
Karena berharap semua anak yang ada di studio renang ya diajarin sama lu, hitungannya kan. Yep. But you duplicate your own self to the Yep. teacher kan, hitungannya. Yep. Yeah. Karena secara pertemuan agak unik dia. Coach Steven ini agak-agak, kayak mungkin karena you cerita ya, mau dilihat sebelah mata gitu ya. Aku cuma coach renang. Nggak mungkin. Ini ada yang aneh. Aku bilang, jangan-jangan you're the owner of studio renang. Iya. Oke. Kayak nggak apa ya, nggak se-confidence itu gitu loh pada saat kita ketemu gitu loh. Karena pernah ada recordnya. Orang nggak tahu apa ya, sebesar ini industrinya, tanda kutip ya. Karena nggak ada yang megang, Pak. Nggak ada yang lirik, Pak, industrinya. Karena niche market, niche banget. Kalau untuk yang les renang nggak banyak. Ya ada beberapa swim school di Indonesia yang udah mulai fokus pada water safety skill. Water safety skill namanya. Cuman ya masih nggak banyak, dan seperti yang kita tahu, demografi bonus Indonesia kan gede banget, 68%, and so on. Jadi kalau dilihat dari sisi bisnisnya, ini 5, 10, 15 tahun masih pasti akan sustain. Di sini aja di Gading Serpong penuh terus. Teman-teman Zen tuh pada ke Alam Sutra, Pak. Iya, Alam Sutra kita udah buka, Karawaci kita udah buka, Cikokol juga udah mulai overload. Dan semuanya penuh. Iya. Dan itu tadi kayak saya bilang, begitu kita easy untuk duplicate, ya in the way kita juga helping people. Motivasi dasarnya memang golden motivation sih kalau kata aku. It's really apa ya? Gak bisa, speechless aku ngomong untuk ada apa ya? Ada yang dihargai dari sebuah nyawa itu really touchful sih. Maksudnya wow, deep banget gitu loh. Koko kan udah pivot. Pivot di tanda kutip studio renangnya sudah di titik yang sudah sesuai dengan harapan atau wanna getting bigger. Untuk teman-teman nih yang mereka doing their own startup or dia berusaha untuk funneling apa sih sebenarnya, what is the reason to me gitu loh, atau apa yang aku mau develop. Ketika pivot sekarang untuk bikin studio renang, metode apa yang dipakai? Atau hal apa yang kayaknya ini gue bisa giniin, itu kan nggak mungkin, nggak pugu-pugu. Karena kan along the way pasti kita itu banyak try and error sih. Oh gitu? Banyak try and error. Cuman konsepku selalu kalau misalnya mau try and error, berarti kan coba sesuatu fail. Kalau mau fail fast, fail hard, dan recover cepet. Fail fastnya oke, fail hard itu aku baru dengar. Kalau mau bikin kesalahan itu sekarang waktunya. Karena bisnis pasti makin lama makin gede. Itu yang aku yakinin. Jadi kalau mau bikin kesalahan fatal, mending pas lagi kecil nih. Pas belum punya anak, pas masih single ya. Maksudnya funnelingnya seperti itu kurang lebih. Then we try and error. Contoh aja kayak Boy tahun berapa di studio renang Gading Serpong? Anakku sekarang umur 4 tahun, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Oke. Kalau misalnya Boy berkunjung ke cabang kita yang baru, contoh Karawaci dan lain-lain, itu beda. Tetap sama kolam, kiri kanan, 2 ruko, tapi udah beda konsep, lebih nyaman dan lain-lain. Dan kita itu terus nyoba. I see. Studio renang masih jauh dari perfect, masih jauh dari apa yang aku pengen wujudin. Still far, but we are going there. Kita terus melangkah. Nanti nih bakal ada yang baru di Tanjung Duren, sedikit lebih new konsep. Dan kita nggak akan stop sih. Jadi berproses. Jadi intinya kalaupun orang sudah tahu atau lagi ngerjain sesuatu, berproses dan salah itu ya part of the process. Part of the process. So you should yang ngotot aja gitu ya. Just fail. Don't worry, just fail. How deep or how hard that you ever find? Maksudnya kan orang sekarang punya parameter. Belum felt amat aja udah stresnya kayaknya udah bipolar lah atau ADHD lah rasanya. Tapi how far atau how deep that you ever felt like, oh Jesus, atau oh shit, harus apa gitu? COVID sih, itu fail menurutku. Fail paling parah itu, gagal paling parah di COVID. Walaupun banyak orang bilang ini kan tidak
ketebak gitu ya. Memang nggak ada yang bilang Pak COVID 2 tahun. Semua orang bilang 10 tahun Pak. Nggak ada yang bilang Pak gitu. Iya. Oh COVID itu oke. Karena waktu itu kan sudah picking up. Ya. 2017 kita udah tahu konsepnya mau seperti apa. Oke. 2018 kita udah mulai jalan. Starting segala macam. 2019 itu kita bangun yang di Gading Serpong Ya. sebagai prototype tuh. We hire consultant, high profile consultant untuk franchise. Oh. We hire like a lot of people gitu kan. Dengan confident bahwa 2020 kita bakal melesat nih. But kenyataannya ya. Dan kenapa hard? Karena waktu itu sangat-sangat confident. Oh paham. Iya. Paham. Terlalu paham. confident. Paham. Kayak Jadi ready to fly lah ya. Bisa nih, let's go. Iya. And we meet at 2021 or 2022 ya? 2021 ya? Sekarang 2022 kayaknya ya? akhir ya, 2022 Oktober. Ya? Oke. Iya. Oke. Kenapa bisa so freaking hard? Because you're so freaking confident. Iya. But itu nggak salah juga sih ya. Harus ada momen itu ya. Apa gimana? Atau bisa Must be ditanggulangi? balance. Kalau sekarang udah satu hal yang saya yakinin, ini saya selalu ajarin ke tim, semuanya harus balance. Yin and yang. Zen mode lah ya, damai. Iya. Balance. Kalau ada sesuatu yang bikin happy, jangan terlalu happy. You just sama kayak how deep you set, apa ya? Seberapa tinggi lu happy, seberapa rendah juga lu bakalan jatuh atau sedih ya. Iya. Lebih bagus calm sih, lebih bagus calm. Balance, harus balance. Semuanya harus balance. Even waktu manage people harus balance. You cannot go too hard atau nggak bisa too hard for the long period of time. You harus kan ada soft juga, nggak bisa juga. Nggak bisa terlalu soft juga, harus balance. So what's the parameter of the balance kalau misalnya you manage orang? Parameternya gimana kan? Peraturan ditegakkan. Betul. Diomelin ya, ada lah karyawan-karyawan yang tanda kutip nakal, bukan terhadap attitude tapi terhadap protokolernya atau administrasi atau apa. SOP kan sudah ada. Oke. Dan studio renang kan masih growth. We need more good people. Jadi kalau misalnya yang kita bilang start dari yang di cabang, ada coach, ada OB, terus ada outlet manager dan adminnya. We want them to grow. Jadi kalau misalnya SOP tidak dikerjakan, depends sekali lagi. Kalau misalnya we think orang ini ada potential, then we will guide to the next level. Tapi dalam proses guide itu harus balance. If you go too hard, nggak ada orang yang bisa bertahan. I see. Terlalu lama under pressure. Tapi if you go soft, kita tahu orang ini nggak akan grow. Jadi ini yang susah kita masukin dalam sebuah SOP. Karena ini kan theoretical things juga untuk ngejaga ini. Kalau ada ya semua orang pakai gitu. Ini bukan manufacturing issue kan, ya masukin biji plastik keluar, ditiup beres, ada tekanannya. Ini bukan fisika atau bukan hukum-hukum itu. This is people. These are humans. These are humans. Dan menurutku sih penting untuk bisa mastery dalam managing people. Di tahun keberapa mulai awake hal ini? Harusnya nggak dari pertama. Nggak dari pertama. Kalau dari pertama kan, I pay you, you work. That's it. Pas bisnis lagi growth lah. During the COVID. Karena during the COVID kan kita harus in a way harus berhentiin orang. Dan pas ketika berhentiin orang, tim inti itu kan kita lihat siapa yang nggak kita gaji but still working. Ada momen itu? Ada. I see. So momen itu yang bikin kita ngerasa bahwa mereka harus grow. Orang ini bisa dipakai karena terbukti I cannot give you money. Yang mereka berpegang adalah believe, trust. Suatu hari COVID akan berakhir dan studio renang akan jalan lagi. That's it. Jadi you learn lessons by a disaster then. COVID, So for COVID,
banyak yang nggak setuju pasti, tapi in In a some good way, yeah. it's a In blessing. some way, It's a blessing. So painful, but yeah, Yeah. you still get something ya. Tapi ya pasti ya selalu banyak orang bilang nggak selamanya disaster itu dilihat dari sisi yang buruk ya. Pasti ada hal yang bisa kita dapetin. Everything must be balanced. Everything must be balanced. Balance. Emang ada fasenya, kita sepakat juga ya. Nggak bisa orang nggak pugu-pugu ketika dia masih egonya besar. Yeah. Equity-nya ada untuk membentuk orang, membuat sebuah bisnis Yeah. gitu loh. Tapi percayalah, hal ini akan datang kepada kalian dibanding disasternya datang duluan. Maybe learn for the other people better gitu loh. The time will come sih buat setiap orang. Cuma kan ada different level. Yeah. Tapi yang menarik juga nih, kita ketemu tuh di CEO Mastermind, right? And when I talk with, I forgot, aku ngobrol sama siapa, but pernah ngobrol bahwa Coach Steven tuh sudah berapa banyak workshop yang, banyak banget workshop yang you ikutin. Mungkin more than 3, more than 5. More than 3. More than 3. Definitely more than 3. Definitely more than 3. Yeah. Yang diikutin. Tapi secara basic fundamentalnya dia sudah tahu 2017 kan mau beberes, that you have your own consultant, you have your own method. Kenapa harus ikut workshop sih? What you wanna find? Pasti ada hal baru aja yang bisa kita pelajari di mana aja. Gitu ya. Always something to learn. Selalu ada hal yang bisa dipelajari. Kayak recently ikut COO. CEO? Ya, CEO. Kan it's a routine lah. Setiap tahun at least ikut 2. Ikut yang CEO. I learn a lot of things. Dan kebetulan, boleh sebut nama nggak? Silakan. Jadi Pak Hadi Kuncoro kebetulan dia itu salah satu founder Lazada dan Zalora. Oke. Salah satu yang pendirinya lah. Dan dari perspektifnya dia itu banyak jelasin mengenai logistik. Dia kan expertise-nya di area itu. Dan sebenarnya awalnya ikut kan nggak expect. But still learn a lot of things about process. Even though it's not your... Studio renang tidak banyak logistik, kita nggak main di stok dan lain-lain. Tapi I learn a lot of things, terutama di proses. And leadership-nya Pak Hadi Kuncoro berbeda. Oke. Di dalam course-nya itu dia benar-benar tanamin bahwa kalau kamu orang operasional, this is the mindset that you supposed to have. So you take it the... Iya, jadi ambil kesimpulan bahwa di setiap area itu mindset-nya harus berbeda. Mindset-nya marketing department sama yang finance and accounting harus berbeda cara mandang segala sesuatu. Ya, dan dari dia itu juga dapat satu hal bahwa leading in times of crisis sama in times of peace itu berbeda. In times of peace, ya. Kalau bisnis lagi mau scale up, beda cara ngelitnya sama lagi kita mau maintain. Ya. Menarik. Jadi setiap itu kan masih perlu dipelajari ya. Jadi setiap course itu pembicaranya punya background yang berbeda-beda sehingga di aku itu ngerasa aku bisa ngelihat dari kacamata mereka. Betul. Untuk melihat masalahku sekarang. Menarik. Iya. Menarik. Jadi banyak tuh begitu setelah course, then write notes. PR baru, mikir how to change things and stuff. Yeah. Dan ada yang menarik tuh kemarin, Boy. Saya juga ikut scale up. Scale up, oke. Ketika bicara scale up kan crowdfunding, kan mikirnya gitu. Pencarian, dana, visi gitu kan. Burn money. Tapi ketika ikut yang workshop itu, who's the speaker, sorry? Orang-orang HR, expert in HR. Rini Riyandi, Pak Jonan, Pak Adi. Ignatius Jonan? Iya. Alright. Terus Pak Aditya siapa gitu, yang konsultan skincare. Ya. Jadi ternyata ketika berbicara scale up, sudut pandang mereka itu berbicara scale up dari internal. HR-nya beresin, manpower-nya beresin. Bukan eksternal. Bukan nyari duit, bukan bakar duit. Bukan hal yang kita nggak punya lu cari. Iya. Tapi lu beresin internal lu dulu. Orang-orang yang ada. Scale up-nya dari dalam. When money comes, you can duplicate them. Exactly. Wow. Itu menarik sih. Oke. Dan yang last itu ketemu orang-orang baru.
bidang yang berbeda kayak Boy. I see, Kan I see, I menarik see. sekali. Iya, iya, iya. Yang saya ingat kan day by day. Ya, pada saat itu ya, saya baru- sangat menarik itu. Ah, pada Terus saat itu, ya. sempat ketemu yang Torch tas. Oh iya, tas, Torch, oke. Ya, yang omsetnya luar biasa, tapi nggak punya pabrik, nggak punya gudang. Semaklun, ya. Gokil. Keren sih. Jadi Oke, ketemu oke. orang-orang luar biasa di situ. Yang dimana sebenarnya ya bisa jadi input. Oke. Walaupun kita. sebenarnya tidak semuanya bisa diambil, tapi Betul. piece of cake-nya diambil sedikit demi sedikit. Iya. Dan yang paling penting itu kita bisa ngelihat masalah kita dari kacamata mereka. Menarik. Ya. Menarik. It feels like fundamentalnya pikiran si Boy itu berusaha banget untuk kayak gitu. Kayak sebenarnya masalah kita kan umum ya. Masalah ekonomi lah, masalah struggling ya nyari kerja, masalah struggling ya kita duplicate the people. Tapi terkadang yang orang real atau tanda kutip a real business guy or a real businessman, jangan-jangan dia juga nggak lihat dari internet ya untuk belajar sesuatu. Karena makanya ikut workshop. Yeah. Karena se-disaster itu maksudnya annoying lah hitungannya ya. Maksudnya banyak orang yang berusaha ngajarin bisnis, banyak orang yang berusaha ngajarin parenting, but they are influencer, bro. Yeah. Nggak ngobrol sama praktisioner seperti kalau kita ikut workshop, nggak realistis secara fundamental dasarnya aja kayaknya udah nggak masuk gitu loh. Tapi yang jadi masalah, ini nih hal gratis kayak kalau kita bilang chip dopamin gitu loh. Ya dikonsum terus, lama-lama kan driven gitu, disetir sama yang menurut kita belum tentu benar gitu loh. I hope like kok Steven untuk ngebangun sesuatu dibilang ya the truth of dia ketika bikin punya ego ya punya ego, mau gimana lagi? Ya itu fasenya yang harus dilewatin. Oke. Yang bikin personal opinion yang bikin seseorang itu bisa berpengalaman kan sebenarnya emotional state-nya ketika lewatin progress itu. Jadi whatever they say on the internet, kalau mereka belum pernah go through, ya belum tentu salah. Tapi kemampuan mental toughness-nya mungkin belum. Ya. Yang belum tested lah ya, belum teruji hitungannya. Bahkan kan kita semua masih belajar dan terus belajar. Masih. Kayak challenge for 3 cabang dengan 13 cabang beda. Oh, it's different, bro. 13 dengan 30, different case lagi. That's why benar. Ada satu saying bilang kalau manage business dengan 1 miliar, dengan 10 miliar, dengan 100 miliar, itu butuh pendekatan yang berbeda, approach yang berbeda, mindset yang berbeda. And I feel it. Ketika bisnis berkembang, nggak bisa lagi dengan cara ini. Department ini nggak bisa nih ngerangkap ini. Nggak bisa lagi nih dengan orang-orang ini. Gitu loh. Finance and accounting jadi satu aja. Catat, open, approval, udah naik. Pisah nih ya harusnya. Iya. Kalau dulu kan kita Chief Everything Officer, semua bisa lakukan sendiri. Ya, it's okay untuk kita yang baru mulai kan hitungannya. Tapi fase itu akan menentukan kedewasaan kita untuk mengambil keputusan juga. Everyone will go through that phase sih. Cuman sometimes butuh orang yang ngasih tahu, it's time to evolve. Kadang kan kayak dulu di Studio Renang, aku kan hold dearly my role as a operational guy gitu loh. Tapi karena bisnis berkembang, I have to start to delegate. Delegate is apa ya? Empower. Iya, empower sih. Tapi harus ada di fase tertentu untuk merelakan sejumlah uang. Betul. Untuk membiarkan kita tuh ditolong orang lain. Iya. Dan ketika empower kan kita berbicara, kita ngasih tanggung jawab ini ke orang. Di mana ketika dia melakukan kesalahan, kita yang tanggung jawab. Karena kan kita yang ituin, kita yang delegate. That's the toughest part sih. Cuman get used to it, balance. Kalau shit happens, then jangan terlalu marah. Just dan expect step back lah ya. Kalau banyak orang step back, look at the bird eye, dilihat dari jauh dulu, jangan terlalu meledak-ledak. Menarik. But kalau misalnya kok Steve ditanya, the whole pembelajaran dari ngebuat studio renang yang banget rasanya is
challenge itu apa? Ini kan bisnisnya kita tahu ya, maksudnya it's a franchise, it's apa ya hitungannya, jasa coach hitungannya kan? Apa yang bikin ini susah banget nih untuk penetrate, atau kan ada orang Bisnisnya SDM? atau prosesnya? Prosesnya. Prosesnya kan ada orang yang SDM banget, Yeah. misalnya. Ada orang yang lokasi banget. Ada orang bisnis partnernya banget. Yeah. Karena kan kayak F&B tuh bisnis partnernya banget tuh. Kalau business partner in the sense, in other words itu franchise ya? Iya, itu orangnya. Okay. Jadi di whole bisnis ini kayak, ini kan studio orang, kita melihatnya enak-enak aja Pak. Yeah. Oh buka 3 cabang, besok update Medan, ini itu. Tapi in other side of studio renang, apa yang kayaknya ini yang masih challenge atau market? Kayaknya market enggak deh, you full terus kok. Kalau challenge, every segment has their own challenge. Challenge itu tanggung jawab moral sih. Oke. Karena kayak begini Boy, kalau di studio renang itu, kita tahu bisnis franchise adalah lo beli bisnis, terus lo owner operator. Bisnis ini berhasil atau enggak tergantung kita, operatornya. What I can do, kan? aku share experience, aku share what I know, then you're the one that running it. Iya. Tapi kalau di studio renang enggak. You buy franchise. I run the business for you. Lu beli franchise, lu keluar duit. Yang jalanin bisnis tuh kita, aku dan tim. Sehingga tanggung jawab moral itu luar biasa berat. Karena you still part of the business. I run the business. Iya. What if I fail? Bagaimana kalau saya gagal? Orang kan pasti ngejudge. Although, walaupun kita tahu namanya bisnis resiko lah. Betul. Pasti resiko, bisa berhasil, bisa nggak. Tapi baru dengar gue, lu nggak jadi operator. Kita selalu cari yang tipe investor, franchisee, tipe investor, we run the business. Karena terlalu kompleks untuk di running sama orang yang non-operational seperti idealismnya beda. Iya. SDM-nya beda. Betul. Ini terutama kalau misalnya background-nya ada expertise di bagian anak-anak, mau guru, mau apa, itu pasti punya pandangan yang berbeda. Iya, jadi tanggung jawab moral itu di situ paling berat. Aku baru tahu loh. Ya, dan itu berat. Dan itu. Jadi you ambil sistem franchise, but half of investor hitungannya. Mindsetnya nggak nemuin orang. Oh yaudah sini ambil, gue operator gini. Tapi you're part of investor, you kerja bareng, they fund you, dia memberikan sejumlah uang, but you have your own idealism untuk still run the business. Dan kita itu sangat-sangat selektif dalam memilih investor. Orang mau ngasih duit, kita lihat dulu nih background character. Karena itu bakal berpengaruh banget ke kita. Karena pressure balik lagi. Pressure, iya. Dan ngelihat sebuah bisnis, ada yang orang ngerasa bisnis, franchise kita setahun lah franchise kan gitu kan. Gara-gara franchise seolah-olah dapat BIP-nya tuh cepet gitu loh. Padahal ya you beli pom bensinnya 10 tahun belum tentu hitungannya. Betul. Itu kan mindset juga yang kita nggak bisa. Betul, karena mindset kebanyakan orang ketika nanya franchise ke kita, maunya cepet. Iya dong, pasti. Makanya gue kaget lu. Makanya ketika mau cepet dan kita yang running, dan kita tahu it's a long term business. Bisnis anak-anak itu long term. Iya. Pasti long term. Apa namanya, penitipan anak, daycare. Long term. School. Iya. Kita mau genjot omset, masukin murid sebanyak mungkin. Karena kan di studio orang personalize. Kelompok umur sama kelompok kemampuan. Kalau misal mau digenjot, angka, omset, gabungin aja semua. Apa yang terjadi? Reputasi. Reputasi. Iya. Jadi jelek. That's why ini is a long term games. Memang mix and match-nya panjang ketika mau masuk studio renang. Umur berapa? Fase berenangnya di angka mana? Tes dulu. Trial dulu. Trial itu not for us to trial them, but they trial us, ya kan? Untuk penempatan kelas, placement-nya, betul, waktu saat itu. Jadi kadang-kadang si Kokozen anakku nggak punya teman, karena kadang-kadang ada yang udahan, ada yang apa. Dia sendiri tetap jalan gitu. Nanti diketemuin sama serupa, bener-bener kadang-kadang sama gitu. Umurnya mirip, kemampuannya mirip. Betul, atau lebih tua tapi kemampuannya sama gitu loh. Se-customize itu. Se-customize itu. Wow. We aim for personalized service. Jadi betul-betul se-custom ikutin kemampuan anak. That's why kita nggak mau owner operator. Iya. Dengan cara kayak gitu sih bener sih. What you do sih emang nggak bisa. Karena kan bener dong. Orang franchise setahun lah gini. Tapi they don't have any apa ya.
Sense of belonging-nya kayak inilah gitulah gitu loh. Oh, you found the investment behavior lah ya Iya. untuk jadi investor. Apalagi kan kalau misalnya ada yang sense of belonging-nya tinggi, kalau misalnya sampai ngerecokin, ini nggak boleh nih. Tong sampah geser. Itu kan, aduh, even a trash bin being a problem, update di grup bisa kan ada kan, maksudnya seribet itu. Iya. Ownernya atau aku kan owner, masa ini lagi ramai aku nggak dikasih tempat duduk. Exactly. Itu kan owner ribet kan yang Iya. masih terjadi di kita. Luar biasa. Kedepannya tahun ini, how much you wanna? Nggak banyak sih. Cabang kurang lebih sekarang udah 30, hampir 30, 28 atau 29. Tahun ini kita mungkin penambahan cabang sekitar 10 sampai 15, nggak banyak. Tapi kita bakal banyak fokus di internal. Pasti. Service culture kita. Ya. Kita mau fokus banget di itu. Sehingga we aim untuk bisa kasih personalized service yang bagus nih buat ada konsultannya nggak sih, or just you? Ada konsultannya ya? Pasti. Kalau mau bawa ke level berikutnya harus ada konsultan. That's my mindset sih. Oke. Yeah. Ya karena menurutku bukannya merendahkan seorang Steven, tapi yang kita percaya nggak semua orang bisa nge-embrace hal itu gitu loh. Kayak ini mah bisa, aku juga gini doang, masa cuma nyapa aja begini? Kagak bisa. Ya kan? SOP-nya nyapa gitu doang gitu loh. SBCA kan se-complicated itu kan, buset, perjalanan panjang jadi BCA. One of our consultant, dia customer service dulu, lama banget di BCA. Ya, jadi kita hire beberapa konsultan buat bagusin service kita di studio renang. Karena kita ngelihat masa depan itu, Boy, 5-10 tahun ke depan, itu bakal jadi, personalized service itu bakal jadi yang di-aim sama setiap perusahaan, apalagi jasa. Kalau kita lihat aja kan, sekarang yang saya perhatikan kayak GoFood. Dulu kan cuma taruh barang, makanan depan rumah cabut. Sekarang enggak loh. Kontak orang ngasih tahu. Kalau bisa kita turun, ditungguin sama mereka. Yang nganter-nganter Shopee, nganter barang, aim-nya udah beda. Tapi harganya Pak naik. Nggak bohong, kalau udah nggak bakar duit, dia lebih touchable, lebih attachment sama bisnisnya, lebih peduli Pak. Sudah IPO soalnya, sudah pusing dia. I see. Tapi dengan adanya studio renang di setiap daerah kecil, 5-10 tahun lagi untuk anak-anak di daerah tersebut kayaknya seru. Jadi ketika ngajak renang, nggak ada yang nggak bisa berenang ya. Karena kalau sekarang kan aku nggak bisa berenang, sedangkan kan pool di mana-mana ya. Maksudnya setiap klaster ada poolnya. Kalau misalnya sekarang rekreasi kan semua pool kan, Bandung pool, hotel pool, ada kids pool segala macam. Tapi kan pool, kids pool, pantai, buat orang tua kan kayak disaster Pak. Masih deg-degan gitu loh ngelepasnya. Tapi behavior yang kalian rubah sih bootstrap banget sih. Fundamental things banget. Gokil. Berawal dari sebuah dimasukin ke neraka jadi buka bisnis ya, clickbait-nya ya. Masuk neraka tapi jadi buka bisnis loh. Loh iya dong, kalau you nggak masuk neraka di sana. Dan tanda kutip, neraka doesn't mean hell's like the real hell gitu loh. Tapi the condition feels like hell that inspire you for make a business like this. Ya gue juga nggak kebayang kalau lu nggak di sana, apakah ada moment of truth ini gitu loh. Pasti nggak ada. Kalau nggak masuk wajib militer 2 tahun itu pasti nggak ada. Iya, maksudnya orang sekarang mungkin ada beberapa teman-teman yang nonton lagi ngelewatin semua hal yang menurut lu di neraka selama beberapa lama ya. Maybe they have the same things lah, atau same condition. Mungkin ada yang lagi kalian dapetin di sana, entah itu chance, entah itu probability yang mungkin kalian bisa pivot ke depannya. Wow, seru. Ntar ingetin ya kalian. Masuk neraka, buka bisnis. Wah, luar biasa. Gokil. Kalau enggak, gokil. Ini gokil banget. Ini gokil banget. Cuman ya nerakanya yang aku lewatin kan enggak ya cukup unik, tapi bukan yang seneraka banyak teman-teman kita yang lagi lewatin sekarang. Dipahami. Tapi maksudnya suffer itu kan memang nggak bisa ada parameternya juga. Exactly. Tapi but when seeing Steven as stevenstudiorenang.com, ya ini part of pain yang dulu ini painful,
really apa ya, want to avoid gitu, mau dijauhin, kalau bisa enggak deh gitu loh, kalau bisa enggak ada di sini. Jadi sebuah life changer nggak sih, perubah kehidupan. Dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi ya, itu joyful sebenarnya, fun. Sekarang Pak, Sekarang. saya juga di masa susah saya naik GL Pro bertiga. Kalau sekarang joyful Pak, saya ditunjuk-tunjuk. Kayak saya SMP itu dikenal boy yang mana, boy yang naik GL Pro tuh bertiga. Segitunya saya. Tapi ya udah jadi fun ke sekarang gitu. Ya mau diapain? Ya waktu itu dilewati dengan banyak hal. Menarik. Udah 1 jam lebih. Yeah. Luar biasa. Thank you banyak kok sudah datang. Thank you, boy. Ada hal-hal yang mungkin menurut kita itu bercanda, jangan dibawa serius. Karena menurut kita ini agak unik. Pertama dari segi bisnisnya unik. Fundamentalnya menurut saya deep banget. Luar biasa deep untuk ya nyelamatin nyawa itu the other case lah. Maksudnya nggak banyak orang yang punya fundamental sedalam ini gitu loh. Nggak ada ceritanya pabrik plastik itu punya fundamental ya seperti ini gitu loh. Se-basic ini gitu loh. So then kalau misalnya 5-10 tahun lagi angka kematian terhadap tenggelam itu bisa turun, so you will be proud of it really. Yep. Itu final goals, ultimate goals. Yeah. Really. I really appreciate it. Oke. Mungkin itu aja dari kita. Thank you banyak Ko Steven sudah datang. Thank you, See boy. you at another episode at Pikiran Si Boy. Bye-bye. Thank you. Kuku. Thanks. Yes.